Dan pemirsa, untuk mengupas lebih jauh hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja serta bagaimana peluang Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2026 ini, sampai akan kita bahas bersama pengamat sepak bola ada Roni Pangemanan. Selamat pagi Bung Ropan. Selamat pagi Andro. Bung Ropan, menarik sekali pertandingan tadi malam dengan skor hasil akhirnya 5-1. Kalau kita melihat pertandingan tadi malam, 3 assist dihasilkan oleh Tom Hay, kemudian juga bisa akhirnya dengan hat-trick dari debutan dari Becker sendiri. Menurut Bung Roni, apakah ini sudah menunjukkan adanya chemistry yang sangat lengkap di timnas Indonesia saat ini? Iya, saya pikir ini buah dari kerja keras semua tim ya. Semua pemain sejak mereka ada 3 minggu ikut TC di Bali, dan itu membuahkan hasil walaupun tidak ada pertandingan uji coba yang resmi kecuali dengan Bali United dan menang 3-0. Dan ini sebagai pembuktian di mana John Hetman sebagai pelatih tentunya fokus untuk bisa membentuk karakter permainan tim kita. Identitas sudah terbentuk di sini dan kita bermain memang jauh berbeda. Dia menempatkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan game plan yang dia maui, dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pemain selama pertandingan melawan Kamboja, sehingga terjadi ada 5 gol di sana. Kita pressing yang sangat kuat, itu yang dia inginkan. Sempat dia tidak ada di bench, dia melihat langsung dari analisis di atas. Jarang kita melihat bahwa ada pelatih yang menjauh dari bench untuk melihat dari tribun untuk analisis, kemudian dia turun ke bawah lagi. Artinya ini satu hal yang sangat bagus dengan motivasi yang diberikan oleh John Hetman, dan anak-anak bermain dengan baik lewat pola 3-4-3. Jadi saya pikir ada sesuatu yang menarik di belakang, bukan saja 3 gol yang dibuat oleh pemain debutan seperti pemain muda kita Michelle Becker, tapi 3 pemain di belakang itu yang luar biasa justru. Dipimpin Rizky Ridho, dan sementara di kanan ada Sandy Walsh, dan menarik Sain Patinama bermain di kiri. Jadi ada 3. Jarang saya melihat bahwa Sain Patinama itu bisa bermain di posisi back tengah, tapi Hetman sangat percaya untuk menempatkan dia, karena Sain ini kan bermain sebagai di flank sebenarnya. Tapi Sain itu membuktikan kepercayaan dan dia tampil oke sebelum ditarik di babak kedua digantikan oleh Brian Fatari. Jadi secara keseluruhan overall saya pikir pemain-pemain kita sudah menjalankan fungsi dengan baik, karena dari semua aspek kita itu unggul. Dari percobaan menembak, shot on target, ball position, semua kita unggul, dan wajar, pantas kita bisa memenangkan pertandingan dengan 5 gol. Bahkan ada gol 1 dianulir dari Tom Hay di menit terakhir ya, setelah Raven bisa membuat gol. Begitu Andro. Baik Bung, kalau melihat dari jadwal Piala AFF yang sangat padat gitu, menurut Bung Ropan sendiri, seberapa penting rotasi pemain ini dilakukan untuk pertandingan selanjutnya? Dan itu sudah terlihat kemarin kan, ketika kita sudah unggul, sudah aman, John Hetman menarik ada 5 pemain yang masuk di babak kedua, memberikan jam bermain kepada pemain-pemain yang selama ini mungkin dirasakan tidak punya menit bermain yang seperti Egy dimainkan, Brian Fatari, Kadek Agung, itu semua dimainkan. Dan khusus Kadek Agung bersama Brian Fatari ini kan baru pertama kali di era John Hetman bermain di tim nasional. Jadi ada kebanggaan buat kedua pemain tersebut untuk berada di tim merah putih. Nah, kalau bicara peluang ke depan, saya pikir apa yang dikatakan John Hetman dengan step by step, satu pertandingan ke pertandingan berikut, fokus, itu bagus. Sehingga kita boleh bereforia, tapi lupakan saja itu sudah selesai dengan Kamboja, menatap ke pertandingan tanggal 31 Juli melawan Timur Leste. Dan ini kesempatan terbaik, karena Timur Leste sudah 2 kali kalah lawan Vietnam dan kemarin kalah lawan Singapura. Jadi secara motivasi pemain itu ketika datang ke Chonburi di Thailand nanti melawan Timur Leste, itu sudah terbentuk ketika kita menang di Pakansari semalam atas Kamboja, dan saya rasa kita bisa memenangkan pertandingan melawan Timur Leste. Itu step kedua, sehingga kita bisa menatap pada step ketiga kembali ke Pakansari untuk menjamu juara bertahan Vietnam gitu Andro. Bung, dengan melawan Timor Leste nanti tanggal 31 Juli, apakah komposisi starter saat melibas Kamboja kemarin ini sudah menjadi skema yang ideal yang dilakukan oleh Coach John Hetman sendiri? Apakah perlu ada formasi-formasi baru begitu? Saya pikir menghadapi Timur Leste, walaupun saya katakan tadi dia sudah 2 kali kalah, tetap kita harus fokus. Jangan jumawa atau kita jangan terlalu percaya diri berlebihan. Menang di atas kertas oke, tapi John Hetman juga tentunya tahu dia bisa menurunkan pemain starting 11 atau the winning team melawan Kamboja kemarin paling tidak di 45 menit babak pertama. Kita butuh gol untuk bisa memastikan bahwa kita aman sebelum ada pergantian-pergantian di babak kedua, dan memberikan kesempatan kepada 5 pemain pergantian. Jadi saya pikir kalau merombak secara total the winning team itu agak ya riskan juga, walaupun yang lawan kita adalah Timur Leste. Tapi semua tergantung dari
sosok John Hetman sebagai pelatih karena kan dia lebih tahu dengan kondisi tim. Tapi kalau saya pikir ya menurut saya usul saya bahwa mempertahankan tim kemarin itu jauh lebih bagus. Ketika kita unggul dengan 3-4 gol misalnya di babak pertama baru ada pergantian-pergantian karena posisi kita kan lebih aman. Sama seperti yang John Hetman lakukan melawan Kamboja semalam. Ketika aman dengan 3 gol di babak pertama baru ada pergantian-pergantian dan kemudian lahir 2 gol di babak kedua. Jadi tidak perlu untuk menggantikan pemain secara global, secara total ya. Jadi itu yang menjadi harapan saya sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Kita harus bisa mengejar Vietnam. Karena Vietnam menang dengan 7 gol, kita juga harus paling tidak menang dengan 7 gol melawan Timur Leste sehingga posisi kita akan aman. Begitu, Andro. Bung Ropan, terakhir hasil 5-1 jelas ini mengirimkan sinyal bahaya ke rival-rival kita. Tadi seperti yang saya sampaikan Bung Ropan sendiri, ada Vietnam, kemudian juga Thailand. Sejauh mana hasil lawan Kamboja ini bisa menjadi tolak ukur kekuatan timnas ke depannya? Ya, pasti Vietnam, Singapura yang menjadi lawan kita, yang sekarang ada di atas, kita kan posisi ketiga, itu menyaksikan, melihat langsung bagaimana kita bisa melawan Kamboja. Dan pasti ada rasa ketar-ketir buat mereka, karena Singapura sendiri kan hanya menang 2-1 melawan Kamboja, dan kita sebenarnya bahkan bisa menang lebih dari 5 gol. Tapi dengan penampilan semalam, saya meyakini bahwa ini menjadi langkah awal ya bagi tim kita untuk menapak ke selanjutnya dengan lebih baik. Jadi ini modal bagus buat kita untuk bisa memberikan tekanan juga buat lawan-lawan kita yang ada di grup A, terutama bagi Vietnam sebagai juara bertahan karena Vietnam harus ke Pakansari dan peluang kita untuk menuju ke babak semifinal sangat terbuka dengan mengalahkan Kamboja. Karena saya pikir ya ini agak mengerikan kemenangan kita kemarin di mata pesaing-pesaing kita, termasuk dengan Thailand walaupun Thailand itu ada di grup B. Begitu, Andro. Baik, terima kasih Bung Ropan atas informasi Anda dan juga insight Anda dalam pertandingan tadi malam. Kita harapkan juga bahwa Indonesia bisa akhirnya memenangkan juara Piala AFF 2026. Terima kasih Bung Ropan, pengamat sepak bola terhubung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.